Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pisip, perkenalkan nama saya Irham Ilyas Alvarez, mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 223507108. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi Indonesia yang diampu oleh dosen kami Bang Budi Krismanto Sirait, Esos MA. Sobat, birokrasi Indonesia merujuk pada sistem administrasi pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia yang mencakup berbagai tingkatan mulai dari tingkat pusat, daerah, lalu terdapat lembaga pemerintah, pusat ataupun kementerian, ataupun non-kementerian. Kalau di daerah sendiri, tentunya ada pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, ataupun dinas-dinas lain yang memiliki tingkatan dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda masing-masingnya. Serta strukturnya disusun dalam hierarki yang jelas, pilar-pilar utama yang cukup jelas. Pilar-pilar itu mencakup aspek demokrasi, keadilan, dan pelayanan publik. Birokrasi diarahkan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah, menjaga stabilitas, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangannya waktu, birokrasi Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti korupsi, lambatnya pelayanan publik, dan ketidakefisienan birokrasi. Untuk itu, reformasi birokrasi menjadi fokus penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya mengurangi birokrasi yang berbelit, menyederhanakan prosedur itu, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, upaya untuk dilakukan supaya bisa diperbaiki dengan baik, dioptimalkan, supaya birokrasi Indonesia ini lebih efektif dan mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Citra birokrasi yang ideal biasanya mengacu pada pemikiran Max Weber, sosiolog Jerman, yang disebut sebagai birokrasi Weberian. Birokrasi Weberian ini memiliki ciri utama, yaitu 1. Adanya derajat spesialisasi dan pembagian tugas yang jelas. 2. Adanya struktur kewenangan hierarki dengan batas-batas tanggung jawab yang jelas juga. Yang ketiga, hubungan antar anggota yang bersifat impersonal. Keempat, cara pengangkatan atau rekrutmen pegawai yang didasarkan pada kecakapan teknis. Dan 5, adanya pemisahan antara urusan dinas dengan urusan pribadi yang akan menjamin pelaksanaan tugas secara efisien. Nah, kita sendiri sebagai warga negara Indonesia tentu tak lepas dari birokrasi, teman-teman. Apapun itu, misalnya ketika kita di sekolah, ketika kita ingin membuat KTP, ketika kita sakit lalu berobat ke puskesmas, tentu kita pasti berhubungan dengan yang namanya birokrasi. Kita punya KTP, ada birokrasinya. Kita pengen punya SIM, ada birokrasinya. Kita mau berobat, ada birokrasinya. Apalagi kita misalnya mau ke luar negeri, pasti ada birokrasinya juga, harus pergi ke imigrasi. Kita mau nikah, ada birokrasinya juga, harus datang ke KUA. Pokoknya banyak sekali urgensi dari kehidupan kita yang membutuhkan yang namanya birokrasi. Nah, di dalam video ini juga saya akan menceritakan pengalaman saya dari pelayanan birokrasi yang ada di Indonesia ini. Salah satu bidangnya adalah dalam bidang pelayanan kesehatan. Mungkin teman-teman, sobat-sobat semua juga pasti yang namanya manusia pasti pernah sakit. Nah, ikhtiarnya apa kita sebagai manusia? Yaitu berobat. Nah, pemerintah memfasilitasi sebuah lembaga birokrasi dalam melayani kesehatan publik yang dinamakan sebagai puskesmas. Nah, di dalam video ini juga saya memiliki pengalaman ketika saya mendatangi puskesmas. Ini kejadiannya belum terlalu lama, baru sekitar 5 bulan yang lalu. Tepatnya di bulan Juni, Juli, lupa. Yang pasti ini ketika libur naik tingkat. Jadi
mungkin teman-teman juga dan juga teman-teman juga melaksanakan, yaitu sebuah yang namanya kegiatan yang dinamakan sebagai PLATO atau Political Learning and Technical Organization. Nah, setelah beberapa kali kita melakukan yang namanya follow up, lalu sebelumnya juga ada malam malam kepisipan, lalu ada tahap terakhir yang dinamakan sebagai sidang akhir gitu. Sidang akhir sendiri itu ada dua, ada yang kelompok, ada yang individu. Saya lupa ini antara yang individu atau kelompok ya. Kalau nggak salah sih individu, karena saya juga ikut mengumpulkan makalahnya. Tapi sayangnya saya tidak bisa mengikuti sidangnya, karena dikarenakan pertama saya sakit, kemudian saya juga masih berada di kampung halaman saya di luar kota Tasikmalaya, yaitu di Kabupaten Kuningan. Jadi teman-teman, dari pihak panitia PLATO sendiri juga pasti membutuhkan sebuah konfirmasi gitu. Apakah seorang peserta ini benar-benar sakit atau tidak. Itu untuk membuktikan kalau benar-benar saya sakit, maka saya harus membuat sebuah surat keterangan sakit gitu. Nah, ada fasilitas kesehatan yang dekat dari rumah saya, tepatnya itu di Puskesmas Sukamulya di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dari rumah saya sendiri jaraknya cukup dekat, paling hanya menempuh waktu sekitar 5 menit saja dari rumah. Untuk itu saya memilih fasilitas kesehatan ini karena puskesmas ini juga milik pemerintah, dan ketika kita berobat di sana juga dijamin juga gratis gitu. Nah, saya sendiri itu sudah sakit sebelumnya beberapa hari, batuk, pilek, demam, segala macam. Lalu akhirnya saya ditemani ibu saya memutuskan untuk berangkat ke Puskesmas Sukamulya ini. Sekitar, kalau nggak salah, 1 hari sebelum pelaksanaan sidang PLATO tersebut. Saya berangkat bersama ibu saya, naiki motor, 5 menit kurang akhirnya sampai karena tempatnya tidak terlalu jauh. Saya pun sampai dan saya pun daftar ke meja pelayanannya, ada di depan. Gitu, saya daftar, saya bilang saya sakit batuk, saya pilek. Ternyata saya harus di antigen. Meskipun saya sudah divaksin, bahkan saya sudah booster, ternyata harus di antigen. Awalnya saya sempat menolak nih, karena kan ini udah gak zaman COVID ya, apalagi ini di tahun 2023. Saya sempat menolak, tapi dari pihak pelayanannya yang ada di meja tersebut, ini ini wajib, karena kalau tidak, ya tidak akan diperiksa, karena ini sudah prosedurnya seperti itu. Saya pun bertanya apakah di antigen itu bayar atau tidak, karena biasanya kan yang berkaitan dengan tes itu kebanyakan bayar ya, tapi ternyata pihak puskesmas sendiri menyebut bahwa ini gratis. Takutnya ini dimanfaatkan oleh oknum supaya bisa memberikan ke pemasukan tambahan bagi puskesnya di luar aturan. Tapi ternyata memang itu sudah ada aturannya. Mungkin dari Kementerian Kesehatannya itu harus di antigen. Akhirnya saya pun dibawa ke tempat antigen. Ruangannya berbeda sendiri, di belakang ruang untuk pemeriksaan umum. Dan saya pun diarahkan oleh petugasnya di situ, di tempat tersebut, dan di dalam ruangan tersebut itu sudah ada beberapa petugas lain yang menjadi petugas untuk melakukan pemeriksaan secara antigen. Nah, antigen ini memang tidak seribut swab yang paling atas ya, ada swab, terus tengah ini antigen, terus yang paling bawah itu rapid test. Nah, kalau ini antigen itu cuma dikorek-korek saja gitu dari lubang hidung, itu saya diperiksa, terus dimasukkan ke sebuah kotak kecil yang kalau positif itu ada tandanya gitu. Ya sama seperti mohon maaf ya. Misalnya tes pack gitu kan ya. Mungkin kayak gitu. Saya pun cuma bedanya ini dari cairan yang ada di hidung gitu.
Setelah saya dites, tesnya pun tidak lama, cuma 1 sampai 2 menit saja, tidak lama. Antrian pun juga tidak panjang karena hanya saya saja yang waktu itu di antigen. Akhirnya saya pun datang, akhirnya saya pun selesai, saya pun menunggu hasilnya. Dan dari pemeriksa antigen itu menyatakan bahwa saya negatif COVID-19. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak ada indikasi penyakit tersebut. Akhirnya lalu saya langsung ke ruang pemeriksaan umum, mengantri karena yang bagian ini yang memang paling banyak pasiennya. Saya menunggu kurang lebih selama 10 menit karena memang antrian cukup banyak untuk bagian yang di poli umum ini. Dan juga jam operasional puskesmasnya juga untuk yang biasa ini cuma sampai sore itu. Jadi membludak. Sampai akhirnya setelah menunggu 10 menit akhirnya saya masuk ke dalam, masuk diperiksa oleh mantrinya. Lalu setelah saya diperiksa, saya diberi resep obat. Nah, setelah diberi resep obat, saya pun meminta kepada Pak Mantri untuk dibuatkan surat keterangan sakit. Namun ternyata Pak Mantri cuma hanya mengeluarkan surat karena soal kewenangan untuk membuat suratnya itu ada petugas lain. Jadi Pak Mantri hanya memberi surat kuasa saja untuk dibuatkan surat keterangan sakit. Lalu saya pun menunggu karena surat itu saya harus ajukan sendiri ke bagian yang membuat surat keterangan sakit. Akhirnya saya bawa surat kuasa itu dari Pak Mantri ke petugas yang membuat surat keterangan sakit. Dan menunggu lagi kurang lebih sekitar 2 menit. Setelah 2 menit akhirnya jadi, dan surat itu saya bawa lagi ke Pak Mantri karena harus ditandatangani oleh Pak Mantri tersebut. Nah, setelah itu saya memberikan resep obat ke apoteker. Nah, untuk pemberian obat sendiri ini yang tergolong singkat sih. Cuma ya 2 menit. Karena ketika kita taruh resepnya di tempat khusus di apotek, susternya apotekernya juga sudah mengerti, jadi tinggal ambil selesai. Akhirnya pun saya pulang kembali ke rumah. Nah, berdasarkan pengalaman saya tadi, birokrasi yang ada di Puskesmas Sukamulya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ini bisa dibilang birokrasi Weberian seperti yang kita sebut tadi, karena strukturnya jelas, kemudian pembagian tugasnya jelas, jadi tidak mengandalkan satu orang saja gitu. Lalu juga orang-orang yang melayaninya pun juga profesional, jadi tidak abal-abal. Jadi yang khusus apotek ada orangnya sendiri, khusus untuk penulisan surat segala macam ada sendiri, untuk pemeriksaan sendiri ada lagi tadi petugasnya, dan untuk pendaftaran juga ada petugasnya lagi. Jadi profesional, jelas topoksinya orang ini itu, orang ini itu. Jadi tidak mengambil topoksi orang lain. Rekrutmennya juga pasti tentunya jelas karena ini sifatnya juga PNS. Ya mungkin dong kita nerima misalnya akuntan gitu di puskesmas, tentu yang berlatar belakang pendidikan kesehatan menjadi prioritas, kecuali menduduki jabatan-jabatan tertentu seperti di biro keuangan, itu baru gitu. Tapi meskipun begitu perekrutannya jelas tadi seperti yang tadi saya sebutkan, orang ini tugasnya ini, orang ini tugasnya itu sesuai dengan bidangnya yang dimiliki. Jadi cukup sekian saja video tugas ujian akhir semester mata kuliah birokrasi Indonesia ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muat banyak kita semua, menyatukan setiap keluarga di Janji Nova.